hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang menjadi pendengar dan pemirsa di Tarbiyah Sunnah Media, ya, baik melalui 1476 AM-nya ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, Instagram, ya, yang ada di Tarbiyah Sunnah Media. Kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Baqarah, di mana pada kesempatan ini kita sudah memasuki ayat yang ke-33. Masih dalam konteks dialog, ya, dialog antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan awal penciptaan Nabi Adam. Di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti-bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap persangkaan para malaikat terhadap perbuatan Allah ketika menciptakan Nabi Adam tadi. Ketika menciptakan Nabi Adam tadi, ya, di mana pada ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana tatkala Allah mengajarkan banyak nama kepada Nabi Adam, lalu kemudian, ya, Allah sodorkan nama-nama itu kepada para malaikat, maka disitulah kemudian terjadi pembuktian bahwa malaikat tidak mengetahui ilmu kecuali sebatas apa yang Allah berikan ilmu itu kepada mereka. Maka, ya, ayat berikutnya, yaitu pada ayat ini, bagaimana situasi itu terus menguat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyampaikan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu kepada para malaikat dalam firman-Nya, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berkata, wahai Adam, beritakan kepada mereka itu para malaikat tadi nama-nama tersebut. Maka tatkala kemudian, ya, Allah Nabi Adam menyampaikan nama-nama itu kepada mereka, maka Allah pun berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal arda. Artinya, ketika sebelumnya para malaikat mengakui ketidaktahuan mereka pada banyak ilmu kecuali sebatas ilmu yang Allah telah ajarkan kepada mereka, maka kemudian Allah menegaskan kembali, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Bukankah telah aku katakan kepada kalian, bahwasanya aku mengetahui seluruh perkara gaib, baik yang ada di bumi maupun baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya. Dan pada alamat berikutnya Allah mengatakan bahwa pengetahuan Allah bahkan lebih luas daripada itu. Wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku pun mengetahui, kata Allah, apa-apa yang kalian tampakkan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Ya. Jadi bukan saja kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perkara gaib baik yang ada di langit maupun di bumi, bahkan Allah pun mengetahui apa-apa yang disembunyikan dan ditampakkan oleh para malaikat yang mereka sedang berdialog itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, situasi yang seperti ini kemudian oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dimunculkan dan melahirkan beberapa faidah. Yang pertama adalah isbatul qauli lillahi azza wajal. Ya, ayat tersebut mengandung penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkata-kata. Ya. Yang mana perkataan Allah itu terdiri dari susunan huruf tentu yang difahami dan berupa suara yang bisa didengar, dan itu tentu juga difahami. Diambil dari perkataan Allah, ya Adam, wahai Adam. Di sini menunjukkan bahasanya Allah berbicara. Allah berbicara. Dan ketika konteksnya pembicaraan Allah itu kepada Nabi Adam, tentulah Adam ini mendengar dan Allah juga memahami ucapan Allah tersebut. Agar kemudian Nabi Adam menyampaikan kepada para malaikat nama-nama yang Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam tersebut. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan para salafus saleh berada di atasnya. Bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan ucapan yang bisa didengar. Yang bisa difahami. Yang setiap ucapan itu sebagiannya dengan sebagian yang kalimat berikutnya itu mudah mempunyai hubungan. Satu kata dengan kata yang berikutnya, dan itu dipahami oleh Nabi Adam, menunjukkan bahwasanya ayat itu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Berbicara dengan susunan huruf yang bisa difahami dan berupa suara yang bisa didengar dan juga difahami. Yang kedua, bahwasanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam imtasal wa ata' walai mutawaqqaf, itu segera mengerjakan dan mentaati apa yang Allah perintahkan, tidak mengkecek orang mah tercicing heula gitu, langsung bergerak gitu. Ketika Allah memerintahkan kepada dirinya, sampaikan kepada para malaikat, beritakan kepada mereka nama-nama yang telah Allah ajarkan kepadamu, kepada Nabi Adam tadi, sampai kepada para malaikat. Maka Nabi Adam pun melakukan hal tersebut, tidak kemudian menunda, tidak, langsung dikerjakan oleh Nabi Adam, yaitu segera menyampaikan nama-nama yang Allah ajarkan kepada dirinya. Faedah yang ketiga, bolehnya seseorang itu memberikan suatu statement kepada orang yang diajak berbicara, yang statement itu mengandung berisi kondisi yang orang diajak bicara itu tidak bisa lagi untuk berkutik. Jadi iqamatul hujjah ketika disampaikan tuh akhirnya malaikat tidak bisa apa-apa kecuali menerima menerima realita tersebut.
Makanya Allah berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah aku katakan bahwasanya aku ini ya mengetahui semua perkara di langit dan di bumi. Sudah aku sampaikan demikian. Ya. Nah, memilih kata yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Memilih ungkapan seperti ini diperbolehkan. Jadi artinya kita menyampaikan suatu kalimat yang orang itu tidak berkutik dan tidak bisa lagi menjawab, ya, karena apa? Karena hujah atau argumen yang mereka miliki itu lemah, dan kita sudah tampakkan bahwa apa yang kita sampaikan dari pendapat kita itu lebih kuat. Faedah berikutnya adalah bayanu umumi ilmillahi azza wajal, berisi penjelasan akan apa? Akan meratanya ilmunya Allah azza wajal. Ya. Baik yang berkaitan dengan sesuatu yang terlihat, perkara-perkara yang terlihat, ataupun yang gaib, yang tersembunyi. Dan itu diambil dari firman Allah pada ayat tadi, a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku mengetahui seluruh perkara yang ada di langit, perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Kalau perkara gaib saja Allah tahu, apalagi perkara yang nyata. Ya. Faedah yang kelima, anas samawatu dzatu adadin. Sesungguhnya ya, langit itu berbilang jumlahnya. Artinya dia tidak satu lapis saja, berlapis-lapis. Ya. Demikian juga bumi. Demikian juga bumi. Namun dalam konteks ayat ini, bumi menggunakan kata tunggal, tidak kata jamak. Kalau langit menggunakan kata jamak, menunjukkan langit itu jumlahnya tidak satu. Tapi bumi itu menggunakan lafaz tunggal. Maka lafaz tunggal di sini untuk menjelaskan ya namanya ismul jins, ya. Suatu benda, nama sesuatu gitu. Artinya nama sesuatu. Ya, sesuatu itu apa contohnya? Ya bumi gitu. Tidak dalam rangka konteksnya menjelaskan berapa jumlah lapis bumi begitu. Dari mana kita mengetahui bahwa bumi terdiri dari beberapa lapis? Ya, 7 lapis bumi, sebagaimana itu juga terjadi pada langit, jumlah 7 lapis langit. Ya. Itu kita dapati pada ayat yang lain. Di antaranya surah At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa mil ardi mislahun. Ya. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan juga bumi semisal itu. Maksudnya apa? Juga sebanyak 7 lapis yang ada pada langit. Ya? Sebagaimana langit yang kita ketahui dan terlihat ini adalah satu yang ada di atas kita, kita tidak mengetahui yang 6-nya. Ya, bagaimana keadaannya? Oh, yang satu ini juga tidak tahu, maka demikian pula bumi. Bumi yang kita lihat saat ini kita tidak tahu 6-nya lapisnya itu seperti apa. Ada beberapa pendekatan menyatakan, oh lapis ini terdiri ada nama lapisan bumi, ini namanya. Ini lapisan kedua, ini nama lapisan ketiga, ini namanya. Mungkin saja itu dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sains ya, dalam ilmu lapisan bumi begitu. Tapi persoalannya apakah kita yakin bahwa itu yang Allah maksudkan berdasarkan pendekatan sains tadi? Maka kita tidak bisa tahu. Karena ilmu itu adalah ilmu disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja kita mengatakan bahwa lapisan-lapisan yang disebutkan oleh ahli sains itu bisa jadi itu satu bumi yang Allah pahami. Kita kan tidak dapat mendapatkan penjelasan dari Allah melalui Rasulullah SAW bahwa bumi, satu lapis bumi itu adalah yang sekarang kita injak. Nah, 6 lagi itu adalah di lapisan berikut-berikutnya. Ada pernyataan itu dari Allah SAW? Coba tidak ada. Ya. Maka boleh saja kemudian berdasarkan pendekatan sains, ya, mempelajari ilmu lapisan bumi, bahwa lapisan jumlah demikian, nama lapisan pertama ini, nama ini, segala macam itu bisa dibuka ya dalam pelajaran mungkin geografi ya, seperti itu.
Cuman kita memastikan bahwa itu lapisan pertama dengan kandungannya, ya. Dan lapisan itu ada 6 lapisnya, 7 lapisnya di sisi itu. Apakah itu yang Allah inginkan? Maka ini tidak bisa kita pastikan. Karena ilmu itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan pendekatan, ya sah-sah saja seseorang memberikan pendekatan dari ilmu sains, tapi memastikan ini tidak boleh. Karena dari mana dia tahu bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala penetapannya? Kan seperti itu. Nah, intinya bahwasanya kita mendapatkan penjelasan bahwa langit dan bumi terdiri dari apa? Dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mungkin ada pakai logika begini. Kalau langit di atas berarti 7 lapis. Satu lapis pertama, 6 lapisnya berangkat ke atas. Kalau bumi berarti apa? 1 lapisnya di bawah. Ini yang pertama, kemudian 2, 3 itu semakin ke bawah. Maka kita mengatakan, ya itu bisa seperti itu ya. Kalau mungkin kita pakai ilmu cocokologi. Ya, kalau langit ke atas, kalau bumi berarti ke bawah. Bisa seperti itu. Namun persoalannya memastikan bahwa seperti itu keadaannya, misalnya lapis bumi ke bawah begitu. Nah ini kita tidak mendapatkan keterangan yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tentu kita menghargai penelitian berkembang yang ada pada hari ini. Faedah berikutnya adalah bahwasanya para malaikat itu memiliki keinginan-keinginan. Yang keinginan itu kadang ditampakkan, kadang disembunyikan. Dilihat dari konteks ayat tadi, Allah mengatakan kepada para malaikat, wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Menunjukkan apa? Malaikat itu memiliki keinginan yang kadang ditampakkan, keinginan itu kadang disembunyikan. Faedah yang terakhir dari ayat tadi, Allah Ta'ala alimun bima fil qulubi saun ubdiya au ukhfiya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua perkara yang ada di dalam hati-hati hamba-hambanya. Baik itu ditampakkan ataupun disembunyikan. Ya, berdasarkan apa yang Allah pahami, apa yang Allah jelaskan ayat tadi tentang malaikat. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan juga apa yang kalian sembunyikan. Ya, tidak mungkin kemudian itu untuk malaikat, kalau untuk manusia Allah enggak begitu. Allah tahu yang lahir saja, yang tersembunyi tidak. Ya, maka ini lafadznya tidak seperti itu. Karena banyak ayat kita dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh apa-apa yang ada pada manusia. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dia mengetahui segala sesuatu. Wa huwa alim bidzatis sudur, gitu kan. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada manusia, gitu kan. Wa husila ma fis sudur dan seterusnya. Ya, sama. Ya, yang ada pada manusia Allah mengetahuinya, termasuk yang ada para malaikat. Ini menunjukkan apa? Akan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak saja berbicara tentang apa yang tersembunyi ya dari diri manusia. Ya, seperti satu manusia tidak mengetahui hati orang lain, tapi Allah mengetahui seluruh hati manusia. Bukan sebatas itu, Allah pun mengetahui hati para malaikat yang manusia tidak bisa melihat malaikat. Allah melihatnya, bahkan Allah mengetahui hati malaikat. Sekarang kita mengatakan, kita tahu ya apa yang ada dalam hati kita, tapi kita tidak tahu apa yang ada di hati orang lain. Nah, kerumitan kita pada sesuatu yang tidak kita ketahui meningkat. Semakin bertambah kerumitan ketidaktahuan kita ketika kita ditanya bagaimana tentang malaikat, kita semakin tidak tahu. Semakin lagi kita tidak tahu hatinya malaikat, apa yang sedang dia inginkan, apa yang sedang difikirkan. Lebih tinggi lagi tingkat kerumitannya. Tapi tidak ada yang rumit, sulit bagi Allah untuk mengetahui tentang makhluknya. Ini menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di situ penjelasan atau faedah-faedah yang bisa dipetik dari surah Al-Baqarah 33 ya, dan
Kita akan lanjutkan karena masih ada waktu ya. Kalau saya cukupkan sampai di situ, saya kira mungkin yang protes duluan ya Kang Cepi. Samping saya, kok cepat amat Ustaz, mau kemana gitu ya. Biasanya kita mulai 4:30, selesai 5:30 ya. Ini masih jam 5 juga kurang ya. Ya pasti pilihannya adalah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini situasinya berubah pada situasi yang berkembang. Masih dalam konteks kondisi seperti itu. Di situ ada apa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada para malaikat, dan ada Nabi Adam. Ya. Nah, pada ayat berikutnya itu Al-Baqarah 34 ini menghadirkan pelaku yang keempat. Siapa kira-kira? Di saat itu, siapa kira-kira pelaku yang keempat? Jawabannya iblis. Konteks sebelumnya kita bicara tentang Allah berikan dengan malaikat dan ada Adam di situ. Sekarang ada muncul yang keempat, itu siapa? Iblis. Ini kalau kita bicara tentang ini kan Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensituasikan situasi itu ya, kayak ini gitu, kayak apa? Orang itu bisa menyaksikan ini sesuatu yang tertata dengan baik, itu persituasian yang Allah buat gitu. Bagaimana kejadiannya? Iblis muncul itu gitu kan. Jadi kalau pada konteks ketika Nabi Adam belum diciptakan, maka Nabi Iblis itu mungkin nggak kita kenal gitu. Ya kan? Nabi Iblis mungkin tidak kita kenal. Yang ada mungkin jin di situ. Nabi Iblis mungkin nggak kita kenal. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, nah muncul sosok bernama Iblis di sini. Siapakah dia? Nah, kita akan lihat tafsirnya. Al-Baqarah 34 Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ketika kami, yaitu Allah mengucapkan kata kami untuk pengagungan, bukan berarti Allah jumlahnya banyak. Ya, menganggap Tuhan itu banyak ya, 1 sampai 3 dalam 1 misalnya, enggak seperti itu kan yang dipahami dalam agama kita. Tuhan itu 1. Menggunakan lafaz kami dalam rangka mengagungkan. Ya, li ta'zim, Allah mengagungkan dirinya. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua para malaikat sajadu, ya, bersujud. Ya, bersujudnya kepada siapa malaikat? Kepada Adam, kepada Allah. Kepada Nabi Adam. Kalau hari ini ada manusia yang bersujud kepada manusia, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau pada hari ini ada manusia yang bersujud kepada malaikat, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi ini malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Boleh atau tidak? Jawabannya kita akan lihat nanti penjelasannya. Maka malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Kecuali ada satu namanya iblis. Dia enggan, tidak mau dan menyombongkan dirinya. Dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Jadi satu ayat ini Allah lekatkan 3 sifat buruk pada iblis. Pertama aba. Aba itu artinya apa? Enggan. Enggan itu artinya apa? Cicing gitu. Kalau Nabi Adam langsung lihat Nabi Adam dan para malaikat. Ketika kata Allah, sampaikan berita ini kepada malaikat, Adam langsung mengerjakan. Begitu juga malaikat ketika Allah perintahkan kepada sujudlah kepada Nabi Adam, langsung bekerja. Langsung sujud. Tapi sosok yang satu ini cicing gitu. Enggan, bung. Diamnya itu bukan malu, sujud karena Nabi Adam. Tidak. Allah sebutkan sifat berikutnya. Ternyata keengganannya untuk bersujud itu apa? Istikbar, karena kesombongan. Dan dia termasuk orang-orang apa yang kaum kafirin, orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita masukkan berarti seringkali seseorang itu tidak menjalankan perintah Allah. Makanya gitu. Cek atuh ini ke masjid sina sholat gitu kan.
Diam aja nggak ke masjid. Bisa jadi bukan karena dia minder kabatur. Bisa jadi sebab dia sombong, merasa dirinya lebih baik kalau dia sholat di rumah daripada ke masjid. Iya kan? Padahal perintah untuk sholat di masjid itu sudah sangat jelas bagi para laki-laki. Sudah sangat jelas. Itu. Bagi yang jelas tentunya. Tapi bisa jadi, ya artinya gini, ada orang yang sudah tahu itu jelas gitu. Tapi dia tidak mau, mungkin kenapa? Merasa apa yang ada pada diri itu lebih baik daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dirinya lebih baik daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dia telah mengadopsi salah satu di antara sifat iblis. Gitu. Nah, ayat ini ayat yang apa ya? Saya menyebutnya ayatnya pendek, tetapi masya Allah, kalimat ini berisi apa? Berisi, ya saya sebutkan tadi ya, bahwa ini mulai menghadirkan di sini ada Allah di situ, ada malaikat di situ, ada Nabi Adam di situ, ada iblis di situ. Dengan situasi perbuatan mereka itu apa? Ya, berbeda-beda gitu. Ini kan luar biasa itu situasinya tuh. Dalam satu kalimat itu. Dan ini memiliki faedah yang sangat luar biasa untuk kita ambil pelajarannya dari ayat ini. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya. Apa yang bisa kita petik dari ayat tersebut? Ya, maka ini kita hadirkan dalam bentuk faedah-faedah. Sebagaimana itu disusun oleh Syekh Utsaimin dalam tafsir Al-Baqarah ini. Yang pertama, bayanu fati Adam 'alal malaikah. Bahwa ayat tersebut berisi penjelasan akan unggulnya Nabi Adam di atas malaikat. Keutamaan Adam atas malaikat. Dilihat dari mana? Lihat dari sisi Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk pengagungan kepada siapa? Kepada Nabi Adam, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Allah perintahkan malaikat. Karena perbuatan bersujud itu Allah tidak perintahkan kepada mereka untuk rukuklah engkau kepada Nabi Adam. Tidak. Allah perintahkan kepada malaikat untuk melakukan lebih daripada rukuk. Bila mana yang lebih besar penghormatan pengagungannya dari malaikat? Dia rukuk kepada Nabi Adam kah? Atau dia bersujud kepada Nabi Adam? Mana yang lebih besar pengagungannya? Jawab bersujud. Jawabnya bersujud. Maka Allah perintahkan kepada bagian yang paling tinggi dalam pengagungan itu bersujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Maka tak lain tak bukan menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan keutamaan Adam di atas para malaikat. Faedah yang kedua. Ya. Nah, ini menjawab dari apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya bersujud kepada selain Allah itu, ya, jika itu bagian dari perintah Allah, maka ini menjadi ibadah. Manusia bersujud kepada manusia yang lain, ibadah atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena itu tidak Allah perintahkan, bahkan itu Allah larang, maka hukumnya bahkan sampai kepada syirik dan kufur. Termasuk bila Nabi Adam bersujud kepada malaikat atau manusia bersujud kepada malaikat, maka ini bukan ibadah karena Allah tidak perintahkan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya sesuatu itu dikategorikan sebagai sebuah ibadah dan melahirkan pahala bagi pelakunya bila itu sesuai dengan perintah Allah. Ini kan contoh-contoh ekstrim ini. Contoh perbuatan yang kalau itu dilakukan bukan sesuai perintah Allah, ini syirik, mengeluarkan seorang dari Islam. Bersujud kepada makhluk dengan makhluk. Ini contoh ekstrim. Tapi ketika itu masuk dalam koridor di ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi ibadah.
Ini perbuatan haram. Ya, bersujudnya makhluk dengan makhluk sama makhluk ini haram. Tapi ketika itu Allah perintahkan pada situasi tertentu, maka dia adalah sebuah ibadah mengandung pahala. Menunjukkan pelajaran kepada kita bahwasanya bila kita ingin berpahala dalam sebuah ibadah, lakukanlah itu sesuai dengan perintah Allah, bukan sesuai dengan selera kita. Cek aing mah ieu mah dangeun aya ibadah ieu mah gitu. Padahal tidak Allah perintahkan, tidak Rasulullah ajarkan, maka itu tidak bisa kita kategorikan sebagai sebuah ibadah. Apalagi dia tidak membutuhkan istihad di situ. Kenapa? Karena situasi yang ada di situ telah lengkap ajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tinggal dijalankan. Oleh karena itulah, ketika iblis tidak mau enggan bersujud kepada Nabi Adam, bukan malah menjadi baik. Bahkan Allah hukumi dia sebagai masuk dalam golongan kaum kafirin. Nah, ayat ini dijadikan dalil dalam permasalahan fikih. Ya, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dari mana itu dilakukan? Diambil begini. Kalau iblis ya disuruh oleh Allah untuk bersujud, pada sujud hanya satu bagian dari gerakan sholat. Kalau iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersujud, dia tidak mau, dihukumi wa kana minal kafirin, dia termasuk kaum kafirin. Lalu bagaimana dengan hukumnya orang yang tidak sholat? Faham ini? Bisa dipahami ya KJP ya? Kalau bersujud saja, ya, yang iblis tidak melakukannya, Allah hukumi dia termasuk kaum kafirin. Lalu bagaimana dengan hukumnya orang yang tidak sholat sama sekali? Meninggalkan seluruh gerakan sholat, seluruh ucapan sholat. Gitu. Ya. Dan ini banyak ayat dan hadis. Dia juga perkataan para sahabat tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, sementara dia tahu hukum wajibnya sholat. Walaupun di sana ada sebagian mazhab yang memang menghukumi tidak. Selama dia masih mengakui hukum satu wajib, kemudian dia tidak sholat karena malas, gitu kan? Bukan karena dia tidak beriman kepada Allah. Beda dengan iblis yang memang karena sombong, dia tidak perasaan sombong, gitu kan? Dia memang karena malas dan seterusnya mengikuti hawa nafsu. Nah, sebagian ulama berpendapat ini tidak keluar dari Islam. Apa dalil mereka? Dalil mereka diantaranya surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Ya, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Nah, meninggalkan sholat bukan termasuk syirik. Sehingga Allah berpendapat bahwasanya karena dia tidak masuk dalam dosa syirik, berarti dia termasuk dosa yang Allah ampuni. Dan sesuatu suatu perbuatan dosa yang masih mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dalil dia bukan amalan yang kufur. Karena kalau kufur itu Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah tidak mengampuni dosanya. Ya. Walau sini ulama berbeda pendapat tentang masalah ini ya. Terlepas dari itu semua tentu ya, satu yang disepakati oleh kita semua bahwasanya meninggalkan sholat perkara yang sangat berbahaya. Ya, paling kecilnya dia merupakan dosa besar yang sangat besar, dan paling besarnya ya adalah apa? Dapat mengeluarkan seorang dari
Islam, walaupun dia zakat, dia saum, dia haji, dia zikir, dia baca Quran, dia sedekah, dia silaturahim, dan amalan baik yang lainnya, maka ketika dia meninggalkan sholat, maka bisa jadi semua amalannya itu tidak bisa menolongnya dari adab Allah, karena bisa jadi dia kufur karena meninggalkan sholat. Ya, apatah lagi Rasulullah SAW jelas-jelas menyatakan apa? Awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah, idza salahat salat sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh dari seorang hamba itu adalah apa? Salatnya. Bila salatnya baik, maka seluruh amalannya Allah akan hisab, Allah akan hitung. Tapi bila salatnya rusak, maka Allah tidak perlu lagi untuk menghitung lagi amalan yang lain. Berarti apa? Salat menjadi apa? Barometer. Salat menjadi tolak ukur. Salat menjadi penentu nasib amalan-amalan yang lain. Bila kita menyadari hal ini, maka tidak ada alasan seorang itu tidak sholat. Mataku orang teh sok diheureun kieu tah. Mending sholat atau lebih disolatkeun, sok pilih weh. Gitu tah. Kalau nggak bisa sholat sendiri, kayak ku saya disolatkan, nah gitu. Ya, menunjukkan sholatnya amalan yang luar biasa. Seorang sebelum dimasuk di kuburan itu disolatkan dulu. Tidak kemudian apa dihajikan dulu, disaumkan dulu, nggak disolatkan dulu. Ya, ini amalan yang sangat besar dalam agama kita. Apalagi dalil yang lain, perbuatan yang haram, tapi bila itu kemudian masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi dia merupakan ibadah. Contohnya begini, apa hukumnya membunuh orang? Jawabannya dosa. Apa hukumnya membunuh anak sendiri? Lebih dosa lagi. Tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membeli anaknya, Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam kisah apa? Kisah kurban. Ya sebentar lagi akan kita yang akan kita korbankan. Gitu, kita berkorban untuk itu kan? Menyembelih anak dosa besar. Tapi ketika itu adalah perintah Allah secara langsung kepada Nabi Ibrahim, maka ini menjadi ibadah. Lalu kemudian Allah ganti anak Ismail itu dengan hewan yang sangat besar gitu kan, dari domba. Ya. Saya dengan konteks seperti ini pernah ada sebuah analisa begini. Antum buka surah Az-Zumar ayat 3. Surah Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman begini. Ala lillahi ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Ingatlah bahwa agama yang murni itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Agama yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, yaitu menjadikan berhala-berhala sebagai penolong-penolong mereka, siapa orang di sini? Jawabannya kaum musyrikin. Dan kaum musyrikin yang mereka itu mengambil berhala-berhala sebagai penolong-penolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa perkataan mereka? Mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Kata mereka, kata kaum musyrikin, kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala tersebut kecuali agar berhala tersebut menjadikan kami itu semakin dekat kepada Allah. Cing, atau kalau kita tanya tujuannya saya itu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, itu syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Syirik. Walaupun tujuannya baik. Kalau seandainya Allah menyatakan ini boleh, itu tidak lagi syirik.
kemudian Allah membolehkan, mengizinkan kalian menjadikan seorang soleh yang sudah mati sebagai perantara untuk kalian menyampaikan doa-doa kalian kepada Allah. Ya, kemudian orang soleh itu kemudian menyampaikan doa-doa kalian yang mereka dengar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Allah izinkan, maka itu tidak lagi menjadi syirik. Cuman persoalannya Allah tidak izinkan dan tidak terjadi kondisi yang seperti itu. Orang yang sudah meninggal tidak akan bisa lagi mendengar, apalagi kemudian mereka menyampaikan doa-doa orang yang hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang secara ini adalah perkara gaib kan, berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal ini perkara gaib. Maka itu butuh dalil. Dan Allah menyampaikan melalui para rasulnya, ini tidak terjadi komunikasi yang seperti itu dalam konteks bahwasanya mereka mendengar doa-doa orang yang menitipkan doa kepadanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terjadi yang seperti itu. Berarti apa? Mereka mengatasnamakan agama Allah, ini kufur. Dalam perkara gaib. Mengklaim, mengetahui perkara gaib, maka ini termasuk apa? Termasuk satu di antara perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Makanya pendukun itu perbuatan kufur. Sihir perbuatan kufur. Jadi pelajaran berharga buat kita, bila kita ingin agar apa yang kita kerjakan itu dinilai ibadah dan berpahala, maka pastikan bahwa yang kita kerjakan itu telah ada perintah dan contohnya dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada jelas-jelas perintah dan contohnya, jangan ngambil resiko lalu kemudian mengatasnamakan ini adalah kebaikan, ini adalah ibadah, ini tujuannya untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu menjadi dzon-dzonnya, maka itu juga dzon prasangka yang dimiliki oleh kaum musyrikin ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka. Ada sih kesamaan pola pikirnya begitu. Maka ini harus kita hilangkan jauh-jauh ketika kita sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah amalan. Pastikan itu datang perintah dan contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terakhir dari ayat tadi, bahwasanya iblis waliyadu billah. Ya. Di sini disebutkan bahwa iblis ini adalah wa asyaitan. Iblis ini adalah syaitan. Ya. Dinamakan iblis itu karena dia li'anhu ablasa min rahmatillah. Dinamakan iblis itu karena dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan apapun dari Allah dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada syaitan. Ya, tentu sebelum Nabi Adam dia bersama-sama para malaikat itu, ya, itu berada di surga di sini kan, konteksnya kan berada di surga seperti itu, ya. Dan iblis, waliyadzubillah, kita belum kepada Allah darinya, ya, mengumpulkan seluruh sifat-sifat tercela. Yang pertama, enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Kedua, apa? Istikbarul haq, yaitu dia sombong terhadap kebenaran. Dan sombong terhadap kebenaran itu kan kita sudah pahami, ya. Ketika dia juga sombong kepada makhluk yang kemudian diancam untuk tidak masuk surga. Bukan karena bersabda tidak akan masuk surga seseorang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah. Tatkala apa? Tatkala dia menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Ya. Nah, sifat yang kedua pada iblis adalah selain yang pertama adalah enggan melaksanakan perintah, kedua sombong terhadap kebenaran, ya, dan sombong terhadap makhluk. Yang ketiga adalah kufur, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis merasa sombong karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Al-A'raf 12 Allah menceritakan ucapan iblis, ana khairu minhu. Aku ini lebih baik daripada dia Nabi Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam itu dari
dari tanah. Api itu lebih baik daripada tanah dalam persangkaan iblis. Jadi dia menilai kebenaran itu pakai apa? Pakai logikanya. Pakai ya berpikirnya semata. Padahal ilmu tentang hal itu terbatas. Menurut orang-orang yang lebih berilmu, ya tanah itu lebih baik daripada api. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dalam sebuah kitab beliau, saya lupa nama kitabnya, apakah Ighatsatul Lahafan atau kitab Madajus Salikin ya, atau yang lain ya. Tapi itu ada perkataan Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bahwasanya tanah itu lebih baik daripada api. Di antaranya misalnya begini, bahwa api itu sifatnya, tanah itu dingin, api itu apa? Panas. Jadi menenangkan sifat tanah itu. Kalau api kita nggak tenang dengan api, ya kan? Ketika kita berdiri atas tanah tenang, tapi kalau di samping api, apalagi kamu di atasnya, di samping aja kita nggak tenang gitu. Kemudian api itu apa yang disambarnya hancur. Sedangkan tanah apa yang dinempel di dia bahkan jadi subur. Jadi mengembangkan apa yang menempel di dirinya. Sedangkan api apa yang menempel di dirinya akan hancur. Ya. Kemudian yang ketiga, tanah nggak membutuhkan api untuk dia ada. Tapi api kalau nggak ada tanah dia nggak bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir, coba diadu langsung antara api jeung tanah mah. Da pakalan pae api maku tanah. Tanah paling gosong unggul ku api mah. Tapi tanah tidak hilang. Tapi api hilang oleh tanah. Jadi tetap unggul tanah daripada api. Tapi itu tidak diketahui oleh iblis. Karena dia merasa ilmunya lebih tinggi daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah inilah kita dalam ayat ini kita mempelajari karakter-karakter buruk di antara hamba-hamba yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita mengenal ada makhluk Allah yang senantiasa taat, itu para malaikat. Di situ kita juga mengenal ya makhluk Allah yang kadang taat, kadang maksiat dari kalangan manusia, dari kita ini seperti itu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan varian yang berbeda-beda. Malaikat selalu taat, iblis selalu ingkar. Manusia kadang taat, kadang ingkar. Ya. Sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sudah ditakdirkan jadi manusia, maka pelajari sifat-sifat makhluk Allah yang senantiasa taat itu para malaikat. Dan pelajari sifat-sifat makhluk yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syaitan, iblis, untuk kita jauhi sifat-sifat tersebut. Maka mengetahui dua karakter ini akan menjadikan kita apa? Ya, bisa kuat dalam istiqomah. Ya, karena kita ingin berada pada tempat yang kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu karakter kebaikan harus lebih diwujudkan oleh kita, dan faktor keburukan itu kita jauhkan dari kita, dari kehidupan kita. Allah a'lam bishawab. Ya, sampai di situ dulu yang kita kaji, dan insya Allah pada waktu akan datang kita akan muncul pada ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 35, kita nanti akan muncul lagi pelaku yang baru, yaitu apa? Istrinya Nabi Adam yang kelima. Masya Allah. Allah membuat sebuah kisahnya menarik gitu. Nggak langsung dikumpulkan 5 sekaligus, bertahap gitu. Ya, dengan malaikat dulu digambarkan kisahnya. Kemudian ada malaikat Allah dengan malaikat. Kemudian muncul Nabi Adam di situ. Kemudian ada iblis. Nanti ayat berikutnya 35 muncul istri Nabi Adam di situ. Ya. Ini kan makhluk sejarah kehidupan kan. Ini Allah menceritakan tentang sejarah kehidupan kita sebagai manusia. Ya, baru ada 2 itu, belum ada namanya belum ada namanya Yanto, belum ada namanya Richard, belum ada namanya Michael, belum ada namanya Cepi gitu ya. Belum ada itu. Baru ada 2 manusia ini. Nah, ini Masya Allah ya. Situasi saat itu kita gambarkan, oh ya Allah gitu kan. Betul-betul situasi yang ya luar biasa ya. Intinya begitu. Tapi kita akan bahas pada itu kan datang.
Ya, kita cukupkan sampai di situ. Dan untuk hari ini tidak ada tanya jawab dulu ya. Ini kebetulan saya lagi kurang enak mau jawab soal ini. Ya, nanti tanya di pekan depan saja, kalau ada kita kumpulkan di pekan depan yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.